Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah salat isya dan qiyamul Ramadan Masjid Baitul Muttaqin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kedhuwur wongi. Nah, mengapa kita perlu beristighfar? Mengapa kita perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau saya buat analogi, jika pakaian kita ini kotor, berdebu, berminyak, baunya enggak enak, apakah digunakan nyaman atau tidak, Pak? Tidak. Kalau rumah kita berdebu, berminyak, pengap, kira-kira jenengan tinggal di situ nyaman atau tidak? Begitu pula kita yang banyak maksiat, banyak noda-noda hitam dalam kolbu ini, tidak bisa merasakan nyaman dalam menjalani kehidupan. Lebih jauh lagi, kita tidak bisa merasakan halawatul ibadah, nikmatnya kita beribadah. Contoh misalnya, di saat kita sedang sholat qiyamul Ramadan, tarwih, jenengan dalam kolbunya kira-kira pengen berlama-lama atau pengen ndang mulai hai gitu? Pengen lama Pak nggih, insyaallah soleh-solehah sedanten. Kalau sampai ada rasa tidak nyaman saat kita beribadah, maca Quran tadarus cuman sampai 2 ayat pengen ndang mulai hai ngoten Pak, itu pertanda kolbu kita sedang kotor. Nabi SAW dalam satu riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim, beliau menyatakan tatkala seorang hamba bermaksiat akan muncul nuktah sauda, titik hitam dalam hati kita. Semakin banyak maksiat, semakin banyak noda hitam yang berkumpul dalam hati. Ibarat kaca ini Pak, kalau kacanya kotor dan berdebu, cahaya akan sulit untuk masuk. Jenengan yang melihat juga tidak nyaman, melihat pun tidak jelas. Itu kolbu manusia. Semakin dia kotor, selain 2 hal tadi, yang ketiga yang lebih parah, yaitu sulit menerima hidayah, sulit menerima ilmu. Yang pertama, kita dalam menjalani hidup tidak nyaman. Orang yang kena masalah tapi lek kolbunya bersih, maka solusi akan mudah ia dapat. Minimal dia tidak terjerumus pada hal yang keliru. Bedo kalau yang hatinya kotor lantaran maksiatnya, ketika terkena musibah, terkena sesuatu yang membuat hatinya kalut, lek kotor, melayuni curanmor. Kena masalah ekonomi ke Gunung Surawiti di Gresik sana ya, pesugihan maksudnya. Kena pinjol segala macam Pak. Sebab apa? Kolbunya kotor, dia tidak bisa merasakan tenangnya hidup. Kalau orang yang kolbunya bersih, maka masalah hidupnya nggak hilang, betul, tapi dalam menyelesaikan problematika itu
dia akan lebih terarah. Minimal diskusi kalih konconi sama temannya, nyari solusi bagaimana. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, buka di Riyadhus Shalihin itu juga ada, yang standar aja, buka di bab taubat. Inni la astaghfirullah aktsar min sab'ina marrah. Aku ini, kata Nabi, minta ampun lebih dari 70 kali. Atau dalam kesempatan yang lain, ketika beliau mengingatkan sahabat Hudzaifah bin Yaman dalam Musnad Ahmad, ya, aina anta minal istighfar ya Hudzaifah. Hudzaifah ditagih sama Nabi, mana istighfarmu? Ini juga tagihan kepada kita. Hei umatku, sudah istighfar belum? Kira-kira seperti itu. Innila astaghfirullah, aku ini minta ampun kepada Allah mi'ata marrotin kulla yaumin, 100 kali dalam satu hari. Itu Nabi, Bapak Ibu, yang jelas dosanya dimaafkan oleh Allah, surga beliau jelas tingginya. Kita kan belum tentu, Bapak Ibu. Kita ini dosa, wallahu alam, semoga kita diampuni. Swarga kula panjenengan, surga kita juga belum jelas. Wong kita masuk emperan surga wis alhamdulillah, Pak nggih. Lah nggih. Maka sudah selayaknya mari perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak bisa merasakan nikmatnya kita beribadah. Ibadah itu seharusnya membuat hati kita tenang, pikiran kita terarah. Sebab apa? Ibadah bagian zikir, dan Allah menegaskan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Lah niki salat, poso, baca Quran kok enggak tenang ya? Kalut gitu, Pak. Pertanda hati kita kotor. Maka dari itu, lagi-lagi solusinya perbanyak kita beristighfar. Nabi itu, Bapak Ibu, ketika beliau terkena musibah yang berat, medan dakwah beliau tidak seenak sekarang. Sekarang tinggal berdiri khotibnya, menyampaikan, habis itu pulang. Lek dulu mboten, menghadapi tantangan ekonomi, tantangan sosial, dan juga tantangan-tantangan yang lain, idza hasabahu amrun, kalau beliau sedang mendapati masalah yang berat, fasollah, beliau akan sholat. Kenapa kok sholat? Kok enggak ke warkop aja, Pak nggih, nongkrong santai gitu? Ternyata dengan beliau sholat itu hatinya tenang. Lek sudah tenang, maka nyari solusi akan mudah. Yang ketiga, Bapak Ibu, terutama bagi para santri, mahasiswa, para pelajar, ya, gunakan istighfar itu sebagai penguat hafalan kita. Dulu kiai kami, Kiai Ali Mansur Kastam, yang tahun lalu ngaji di sini, ya, begitu pagi menjelang, ya, sebelum subuh, membangunkan santri-santri mesti, Mak, terutama ke kami yang senior-senior, sing akeh lek istighfar. Mau keluar selesai mengabdi, selesai nyantri, istighfar juga menjadi amanah dari beliau. Karena memang seorang pelajar, kita secara umum bahkan juga
bisa menjadi pribadi yang kolbunya bersih, menerima ilmu akan mudah dengan istighfar ini. Makanya kenapa dulu Imam Asy-Syafi'i ketika beliau masih di Mesir ya, bertanya kepada gurunya namanya Imam Waqi'. Tentang apa? Tentang lemahnya hafalan beliau. Pagi hafalan, siang kok lupa gitu. Kemudian Imam Waqi' memberikan nasihat, ya Syafi'i, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam kolbu orang yang bermaksiat. Solusinya, mintalah ampun kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggih ngoten, supaya hidayah itu selalu menyertai kita, yang banyak istighfar. Banyak santri, ustadz, kiai yang sudah menyampaikan nasihat. Tiap malam ada kultum, masuk lewat telinga kiri, keluar mana Pak? Nggak sampai keluar kanan, metu maneh gitu loh. Saking nopo kotornya ya. Jadi mari kita perbanyak istighfar. Bisa kita baca istighfar yang paling mudah. Misalnya kalimat istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah, itu yang paling mudah. Boleh kita tambahkan astaghfirullahal azim. Itu kata siapa? Syekh Shalih Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin itu, asnallah ya, bentuk pujian kepada Allah. Yang agak panjang, kita bisa baca istighfarnya Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam itu kan pernah diajarkan kalimat oleh Allah dalam surah apa? Al-Baqarah Pak. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dengan kalimat itu taubatnya diterima. Bagaimana lafadznya? Dalam surah Al-A'raf, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terakhir, bisa kita baca kalimat taubatnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu tatkala beliau diuji sekaligus diperingatkan Allah ketika meninggalkan kaumnya, beliau ditelan hidup-hidup ya, oleh ikan. Ikan apa Pak? Mujair. Mujair lah sing mau kayak bukolan. Ikan khut namanya ya. Sekarang mungkin ikan paus. Lek hiu mboten. Hiu itu kan merusak gitu, mencabi. Lek langsung, nah itu kemungkinan paus. Dalam perut ikan itulah Nabi Yunus menyesal. Penyesalan itu an-nadamut taubah, bagian dari taubat. Apa kalimat penyesalan yang dihaturkan Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 ini saja yang bisa kita amalkan, bisa kita baca setiap hari. Kalau kita ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita baca minimal 100 kali dalam satu hari. Gampang nopo angel Bapak? Gampang ya, insyaallah. Baik, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.